Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Horas, apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat dan berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang ditetapkan menurut Almanak HKBP bagi kita. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa mengajar, menuntun, dan memberi hikmat kepada kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu menyertai hidup kami sampai hari ini. Ya Tuhan, kami mau menjalani hidup kami lebih baik lagi hari ini, karena kami percaya Tuhan terus menyertai dan memberkati kami. Dan ajarilah kami Bapa untuk dapat menjalani hari-hari kami dengan baik, serta melakukan segala pekerjaan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarilah kami di dalam firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan tentu di dalam tuntunan Roh Kudus, kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik dan yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KBP Rabu 3 April 2024 tertulis dalam kitab Matius 5 ayat 4. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Martua ma namarsak roha, Aisyah pulondo nasida. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi kepada kita, jika kita dibiarkan menghadapi persoalan, Tuhan pasti menyiapkan kunci jawaban. Jika kita diizinkan melewati masa-masa sulit, penderitaan, pergumulan hidup, Tuhan punya jalan keluar dan memberi kelegaan kepada kita. Amin. Apakah kita percaya dan tetap percaya akan hal itu, saudara? Saudaraku, tidak pernah gembok diciptakan tanpa kunci. Setiap pintu yang tertutup pasti akan bisa dibuka dengan anak kunci. Dan gembok yang diciptakan pasti mempunyai anak kunci, bukan? Demikianlah setiap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam hidup kita, pastilah ada jalan keluar, ada jawaban. Paulus mencatat di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 13, demikian dikatakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Lihatlah, ketika kita dicobai, Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita dapat menanggungnya karena Tuhan selalu ada di pihak kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari khotbah di bukit, di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana hidup di dalam Kristus, bagaimana hidup di dalam ketaatan. Ketika kita hidup di dalam Kristus, banyak hal yang harus kita lewati dan kita teladani sebagaimana Yesus mengalaminya. Yesus Kristus datang ke dunia hidup menderita, tetapi di dalam penderitaannya Dia menyatakan kemuliaannya. Saudara, jangan kita mengira ketika kita dekat dan terus percaya kepada Yesus, maka kita luput dari persoalan. Kita tidak menghadapi kesulitan, kesedihan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi perlu kita ingat bahwasanya
penderitaan, pergumulan, sakit penyakit yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita dekat dengan Yesus, tidak lagi membuat kita menderita. Amin. Semua orang yang hidup di bumi ini pasti mengalami kesulitan, pasti mengalami penderitaan, beban hidup, seperti apapun kehidupannya. Mau kecil ataupun yang besar, yang miskin ataupun kaya, karyawan biasa ataupun pemimpinnya. Semua kita punya persoalan masing-masing dan menanggung beban sesuai dengan persoalan kita. Tetapi anak-anak Tuhan tidak akan menganggap persoalan itu menjadi beban dan membuat dia semakin jauh dari Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, pengharapan di dalam Tuhan membuat anak-anak Tuhan itu kuat dan terus bertahan. Apakah saudara kuat? Apakah saudara masih tetap bertahan di dalam pencobaan? Percayalah saudara, kita akan dimenangkan. Renungan kita pada hari ini dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Penghiburan yang sejati datangnya dari Tuhan. Penghiburan yang memberikan sukacita abadi itu datangnya dari Tuhan. Karena itu seperti saya katakan tadi, setiap persoalan ada jawaban. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Demikianlah kesedihan, duka cita kita akan dihiburkan. Kita akan dipulihkan dan diberikan sukacita asal kita tetap percaya dan setia kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam Kristus adalah hidup yang beriman, hidup yang taat, hidup yang tekun di dalam menjalani kehidupan. Sekalipun hidup kita penuh dengan tekanan, tetapi di dalam perkenanan Tuhan, kita pasti kuat untuk menanggung beban. Hari ini kita diberikan sukacita, kita dihiburkan oleh firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan pernah menyerah. Sakit penyakit yang engkau derita, jangan pernah berputus asa. Tetaplah percaya. Karena di dalam iman percayamu, engkau akan mendapatkan kekuatan. Karena di dalam iman percayamu, engkau akan mampu menanggung segala beban. Dan sampai perjalanan kita berakhir di bumi ini, kita tetap taat dan setia dan pasti menjadi pemenang. Kiranya kita dimampukan dan teruslah bersukacita, berbahagia, karena segala duka cita akan dihiburkan. Segala kesusahan akan digantikan dengan sukacita, karena Dia adalah Allah yang setia, Bapa yang baik yang akan terus menyertai dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang sungguh-sungguh menghibur hati kami, menguatkan hati kami untuk tetap percaya dan bertekun di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Jika Engkau mengizinkan kami mengalami kesulitan, sakit penyakit, beban hidup, pergumulan, kami percaya Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu akan memampukan kami untuk menanggung beban. Jalan keluar akan Engkau berikan dan telah Engkau siapkan bagi kami. Karena itu kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, meletakkan harapan-harapan kami hanya kepada Tuhan. Jangan biarkan kami mengandalkan pikiran dan kekuatan kami, tetapi ajar dan tuntunlah kami senantiasa Tuhan untuk tetap percaya dan hanya mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Hiburkan dan kuatkanlah saudara-saudara kami yang berduka cita. Kuatkan dan teguhkanlah mereka yang sedang bergumul, yang sedang berjuang untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik, mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan dan cita-citakan. Berikanlah Tuhan seperti yang Engkau kehendaki. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Pulihkanlah kekuatannya, pulihkanlah tubuhnya, agar mereka beroleh kekuatan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami percaya jika segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi, kami akan mampu menanggungnya karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.